Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan kamera. Bagi Bapak Ibu yang off kamera, boleh kasih emoticon api, love, atau apapun. Yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi masak, biar masakannya enak. Biar keluarga juga menikmati berkat Tuhan dari makanan yang dimasak. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih buat Om David yang masih mempercayakan. Tadi kalau kayak Om Swito bilang, datang kayak tamu nih, karena pas pelayanan doang hadir. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya percaya kita datang pagi hari dengan satu kerinduan, dengan ucapan syukur, bahwa kalau kita bangun hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema yang saya pikir ini sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Konflik. Menyelesaikan konflik di dalam kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami konflik? Baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dalam komunitas, teman-teman sosial, bahkan dalam pelayanan di gereja kita masing-masing. Apakah ada di antara kita tidak pernah mengalami atau melihat konflik terjadi? Saya percaya bahwa walaupun dengan dimensi yang berbeda-beda, ada yang kecil, sedang, dan besar, konflik itu kadang tidak bisa kita hindari. Konflik itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya konflik itu bersumber dari apa sih? Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan Yakobus 4 ayat 1 berkata, boleh next slide. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, aktivitas kita setiap hari, konflik itu sering terjadi. Dan beberapa, kalau menurut firman Tuhan dalam Yakobus 4, 1 sampai dengan 2, saya melihat minimal ada 3 hal penyebab dari konflik. Yang pertama, keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan yang tidak terpenuhi menjadi pemicu atau yang mendorong terjadinya konflik. Yang kedua, karena iri hati. Kita iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Kita iri dengan apa yang sedang mereka nikmati. Kita iri dengan situasi, keadaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan itu menjadi pemicu. Bahkan sebaliknya, ada orang-orang yang iri dengan apa yang kita capai, apa yang kita miliki, apa yang sedang kita rasakan, menjadi pemicu orang-orang membangun atau terjadinya, dimulainya sebuah konflik. Dan yang ketiga, karena ego. Kita mementingkan diri sendiri. Kita lebih mementingkan egonya kita, keinginan kita. Dan 3 hal ini menurut Yakobus 4, 1 sampai dengan 2 menjadi pemicu terjadinya konflik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada berbeda-beda pribadi-pribadi kita dalam menyikapi sebuah konflik. Kalau kita melihat beberapa konflik yang terjadi menurut pengalaman saya, biasanya orang itu ada 2 minimal. Satu, saat menghadapi konflik, dia berusaha untuk menyelesaikannya. Walaupun dengan durasi, waktu yang berbeda-beda. Tetapi sikap orang dalam menyikapi konflik, dia berusaha untuk menyelesaikan. Ada sebuah keinginan untuk apa? Untuk mau menyelesaikan konflik. Tetapi ternyata ada beberapa orang lebih senang menghindari konflik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat bahwa saat kita, boleh next slide, saat kita menghindari konflik tanpa berupaya memecahkannya, itu hanya akan memperpanjang masalah dan memperbesar dampaknya. Mungkin kita melihat secara permukaan konflik itu tidak punya dampak apapun. Tetapi percayalah, saat kita menghindari konflik, bukan malah memecahkannya,
bukan malah menyelesaikannya, itu biasanya memperpanjang masalah dan memperbesar dampak dari konflik itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya yakin semua setuju. Tidak ada di antara kita yang hadir hari ini melalui aplikasi Zoom dalam 2 pagi kita yang pengen, senang saat kita menghadapi konflik. Tetapi saya mendorong untuk kita bisa menyelesaikan secepat mungkin konflik yang terjadi, baik di keluarga, pekerjaan, komunitas, bahkan di pelayanan di mana kita berada. Bapak dikasih Tuhan, kenapa kita perlu menyelesaikan konflik? Karena saya tahu konflik itu tidak pernah, kalau tidak diselesaikan dengan baik, memiliki dampak yang berbeda-beda. Kalau kita lihat hari ini di lini masa, portal iklan, portal berita maksud saya, konflik yang terjadi di Gaza, Israel versus Hamas. Saya lebih memilih Israel versus Hamas. Ya, walaupun ini menjadi perdebatan ya, bahkan di kalangan beberapa teolog, para pendeta, kaum Nasrani tentang memberkati Israel atau lebih memilih berempati secara sosial. Saya nggak mau masuk ke sana, tapi ingin berhubungan dengan konflik. Dari sini kita belajar. Walaupun mungkin tidak sebesar itu, konflik selalu kalau tidak diselesaikan akan memiliki dampak yang tidak baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kalau engkau memiliki konflik hari ini, yang pertama miliki kerinduan untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik. Saya pernah baca sebuah artikel saat Leonardo da Vinci melukis Last Supper, perjamuan terakhir. Boleh next slide. Dia melukis Yudas dengan wajah orang yang sedang bertikai dengan dia. Tetapi dia tidak bisa menggambar muka Yesus sampai dia mengganti lukisan wajah Yudas. Tanpa disadari, Leonardo da Vinci, karena kita tahu Yudas adalah pengkhianat di antara 12 itu, ternyata ketidaksukaan Leonardo da Vinci terhadap Yudas terbawa oleh emosi yang sedang dia bawa. Katanya kalau orang seni itu emosinya labil katanya. Nah, jadi waktu dia sedang melukis wajah Yudas, tanpa disadari di bawah alam sadarnya, dia melukis wajah Yudas dengan orang yang sedang bertikai, orang yang sedang bertengkar dengan dia. Tetapi saat dia menggambar wajah Yesus, dia sulit sekali. Dia tidak bisa menggambar dengan baik dan sebagainya. Sampai dia mengubah wajah Yudas dengan sebenarnya. Karena apa? Karena saat kita sedang bertikai, sedang berkonflik, sedang bertengkar dengan orang lain, kita sedang memikirkan, kita dalam bawah sadar kita memikirkan orang yang sedang bertengkar dengan kita, dan membuat hati kita gundah gulana. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, dari hal-hal ini saya pikir kita setuju untuk kita segera menyelesaikan konflik yang sedang kita alami. Karena kita akan belajar minimal 3 hal bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah kita harus meredakan amarah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyelesaikan konflik adalah meredakan amarah. Dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan 6 berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui aplikasi Zoom dalam 2 pagi kita. Saya percaya kita sudah sangat tahu dalam Kejadian pasal 4 itu bercerita tentang bagaimana persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan saat itu terjadi, Kain mukanya menjadi panas, mukanya menjadi muram dan hatinya menjadi panas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, amarah sering sekali memicu dan memperpanjang konflik yang kita hadapi. Saat hati kita panas, kita sulit mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita. Bapak Ibu, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita.
Salah satunya adalah menolong kita untuk mengingatkan kita bahwa apa yang sedang kita alami atau sedang yang kita mau lakukan itu melanggar firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengingatkan kita, menegur kita dengan sangat lembut. Tetapi saat hati kita panas, sering sekali kita sulit mendengar Roh Kudus berbisik dalam hati kita. Waktu menyelesaikan konflik, kita harus memulainya dengan meredakan amarah. Amarah selalu tidak mendatangkan kebaikan. Amarah selalu lebih sering memberikan dampak yang tidak baik. Salah satunya adalah kita sulit menyelesaikan konflik yang terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam sebuah perkuliahan ada seorang dosen yang memberikan gambar di papan tulis. Dan gambar itu adalah gambar dua orang, ada dua gambar, satu pria, satu wanita. Diberikan kesempatan bagi dua mahasiswa untuk meluapkan kekesalannya kepada orang yang dia mungkin hari ini kesal kepada mereka. Dengan apa? Dengan mencoret-coret wajah yang ada di gambar di depan. Anggap itu sebagai orang yang kamu sedang kesal, kata dosennya. Dan akhirnya ada dua orang yang maju ke depan. Dia dengan meluapkan kemarahannya, kekesalannya, kekecewaannya. Dia coret-coret wajah gambar yang di depan itu. Dua orang, dia datang ke depan dan mencoret-coret-coretnya. Setelah mereka puas, dosen bertanya, "Kamu apakah sudah puas?" Sudah. Menariknya, para murid mahasiswa yang hadir di sana menunggu maksud dari tujuan. Dari dosen memberikan simulasi di perkuliahan mereka saat itu. Ternyata di balik dua wajah wanita dan lelaki itu, di belakangnya adalah gambar Yesus yang sedang tersalib dengan crown, dengan mahkota duri yang sedang bercucuran darah, matanya hampir tidak terlihat, dan itu membuat semuanya terdiam. Dan dosen melanjutkan simulasi dengan sebuah statement. Sadarkah kamu, saat kamu sedang meluapkan emosi kamu kepada pribadi-pribadi yang kamu kesal, kamu sedang memberikan amarahmu kepada orang yang Tuhan sangat kasihi, sampai dia rela mati di kayu salib. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga terhadap orang yang kamu sangat marah, kecewa, kesal kepada mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, meredakan amarah menolong kita untuk bisa menyelesaikan konflik. Saat kita bisa meredakan amarah kita, kita mulai sadar. Saat kita pengen meluapkan amarah kita kepada orang yang mengecewakan kita, menghancurkan ekspektasi kita. Mereka juga adalah orang yang sama, yang Yesus rela mati buat mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, redakan amarahmu. Karena apa? Karena itu akan menolong kita untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan ingat, orang yang bertikai, orang yang berkonflik dengan kita adalah orang yang sama, yang Yesus rela mati buat mereka dan buat hidup kita. Hal yang kedua, untuk kita bisa menyelesaikan konflik adalah, yang kedua, kita harus tidak egois. Hal yang kedua yang menolong kita untuk menyelesaikan konflik adalah kita tidak egois. Dalam Filipi 2 ayat 4 berkata, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Janganlah masing-masing kamu hanya memandang kepada kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepada kepentingan orang lain." Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, untuk kita bisa menyelesaikan konflik, kita harus bisa meredakan ego kita. Kita harus bisa memanage ego kita. Kita jangan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Konflik terjadi saat kita mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, mementingkan pride-nya kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah baca dalam sebuah
artikel seorang tokoh pendiri, owner dari sebuah perusahaan Panasonic yang bernama Konosuke Matsushita. Pada tahun 1929, ketika terjadi depresi ekonomi global yang mengakibatkan indeks saham Wall Street menungkik tajam tanpa terkendali, banyak perusahaan besar terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Pada saat itu, di Amerika jutaan orang menjadi pengangguran. Mereka melakukan pengurangan produksi dengan cara mengurangi jam kerja karyawan. Konosuke Matsushita tidak melakukan PHK terhadap pegawainya, tetapi dia melakukan pengurangan produksi dengan cara mengurangi jam kerja karyawan, tetapi tidak mengurangi gaji bulanan mereka. Matsushita sangat memperdulikan nasib keluarga dari para karyawannya, sekalipun ia dan perusahaannya harus menghadapi konflik yang sangat hebat pada saat itu. Kebaikan Matsushita terhadap karyawannya akhirnya menghasilkan buah yang baik. Kan saya percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Selain perusahaannya akhirnya bisa melewati depresi ekonomi dengan baik, ia juga mengalami pembelaan luar biasa daripada karyawannya. Saat Perang Dunia Kedua berakhir, semua pengusaha Jepang ditangkap dan diadili karena keterlibatan mereka dalam memproduksi senjata dan logistik militer Jepang. Matsushita pun ikut ditangkap. Tetapi pada saat itu sekitar 15.000 orang karyawan bersama keluarganya membubuhkan tanda tangan dan membuat sebuah petisi untuk pembebasan Matsushita. Jenderal Douglas MacArthur tercengang oleh isi petisi tersebut dan akhirnya membebaskan Matsushita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya perusahaannya Panasonic adalah satu-satunya perusahaan industri Jepang yang diizinkan kembali beroperasi oleh MacArthur. Semuanya dilarang. Dan akhirnya kita tahu hari ini perusahaan raksasa nasional Panasonic menjadi perusahaan raksasa elektronik sampai hari ini bisa ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, tanpa kita sadari, saat kita meredakan ego kita, memanage ego kita, itu akan menolong kita dalam melewati konflik-konflik, masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan yang tidak pernah kita pikirkan. Saya percaya pertandingan hari ini menolong kita untuk kita menghadapi pertandingan-pertandingan kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini, atau malah mengabaikannya, menganggap itu tidak pernah terjadi, itu akan membuat kita menghadapi masalah yang lebih berat di masa-masa pertandingan kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari belajar menyelesaikan konflik yang terjadi dengan apa? Tidak egois. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyelesaikan konflik itu, kita harus memiliki kerendahan hati. Dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan 9 demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, di antara kita mungkin sebagian besar sudah tahu cerita tentang kejadian ini. Bagaimana para hamba-hamba Abram dan Lot bertengkar karena mereka diberkati Tuhan. Mereka akhirnya bertengkar mengenai lahan, dan pertengkaran itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Abram yang menjadi orang yang lebih dihormati, orang yang lebih tua, orang yang harusnya mendapatkan penghormatan dari Lot, tetapi Abram mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengalah, dengan merendahkan hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, hal yang ketiga yang harus kita miliki, konflik itu pasti terjadi. Baik di keluarga, di pekerjaan, bahkan di gereja sekalipun. Tetapi yang penting adalah apa yang akan kita lakukan akan menentukan hasil dari konflik tersebut. Saya mendorong dan mengingatkan buat saya dan kita semua, siapapun kita yang hadir hari ini,
usahakanlah memiliki kerendahan hati, mengalah untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Saya percaya orang-orang yang mampu mengalah, orang-orang yang mampu memilih merendahkan hatinya adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memiliki kapasitas hati yang lebih besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa kita sadari kadang Tuhan izinkan konflik terjadi untuk memperbesar kapasitas hati kita. Saya melihat ada begitu banyak konflik menghasilkan pertengkaran, perpecahan. Karena apa? Karena kita tidak melatih, mengambil keputusan untuk merendahkan hati, untuk kita mengalah. Untuk apa? Melatih otot-otot hati kita, memperluas kapasitas hati kita. Biarlah setiap konflik yang terjadi membawa kita semakin dewasa, semakin sabar, semakin bijaksana, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya berharap orang-orang yang saya lihat yang mengikuti ibadah hari ini melalui doa kita di aplikasi Zoom adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk meredakan amarahnya, untuk tidak egois, dan lebih memilih mengambil keputusan merendahkan hati, mengalah untuk menyelesaikan konflik. Selamat menjadi berkat, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.